المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لصاحبك يوم الجمعة أنصت ولمن خطب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Yang hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Pertama, kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Yang kedua, takwa itu adalah bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur atas nikmat Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu ada 4 sifat yang apabila semuanya ada pada dirimu, maka tidak akan menjadi sebab kalian ditimpa kesusahan. 4 sifat tersebut adalah: yang pertama, menjaga amanah; yang kedua, bicara jujur; yang ketiga, berakhlak mulia; dan yang keempat, senantiasa menjaga kesucian. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bagaimana kiat untuk membersihkan hati dan mengembalikan kepada fitrah, yaitu 3 hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menghilangkan al-ghaflah atau kelalaian. Yang ketiga, melakukan tazkiyatun nafsi atau pencucian jiwa.
yaitu senantiasa tawadhu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal pada manusia adalah satu, agar manusia cenderung menganggap baik kepada kebenaran. Dua, agar manusia cenderung menganggap buruk segala yang batil. Dan yang ketiga, karena dalam hukum Islam, kata beliau, apa yang ada dalam hukum Islam atau syariat Islam, baik yang lahir maupun yang batin, Allah telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akan tetapi masih ada beberapa sebagian manusia memutarbalikkan penafsiran ayat Al-Quran yang sangat mulia tersebut, di mana sesuatu yang sudah jelas kebatilannya malah itu yang dianggap sebagai yang hak, dibelanya mati-matian. Begitu yang lainnya sesuatu yang jelas-jelas hukum haram, maka yang haram itu tetap dikerjakannya dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, jangankan yang halal, yang haram saja sulit untuk mencarinya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal misalnya pelakunya adalah seorang yang tahu di agama, seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, dan atribut sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Akan tetapi akal yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia dengan akal pikirannya sesungguhnya dapat membedakan antara hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik. Akal pikiran yang saat ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi selalu digunakan untuk mengakal-ngakali, sehingga yang haram dijadikan yang halal, yang batil dijadikan yang hak, yang bid'ah dijadikan yang sunnah. Itulah potret kehidupan manusia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, semua bayi yang baru lahir dilahirkan di atas fitrah, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, cenderung menerima Islam dan beribadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172, yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari terhadap diri mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, kami menjadi saksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai dalam terhadap ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi walhamdulillahi summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' anna al bala wal waba wal quruna wal zalazila wal mahina wa su'al fitani wal hina ma zuhara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldani muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahi akbar, aqimus shalah.